Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, gimana kabarnya? Nah, tentu saja setelah sekian lama kita tidak bertemu dalam tatap muka di kelas, kita belajar di rumah. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, kekayaan sumber energi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kita akan membahas bagaimana sumber energi yang ada di Indonesia ini, yang melimpah ini, kita bisa memanfaatkannya dengan baik, dan kita akan menjaganya dengan baik. Oke, anak-anak sekalian, kita akan belajar bersama di rumah ya. Pelajaran tematik kali ini di kelas 4 adalah di tema 9, Kayanya Negeriku. Nah, di tema 9 ini kita akan masuk ke subtema 1 ya, tentang kekayaan sumber energi yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, memiliki kekayaan sumber energi yang berlimpah, anak-anak sekalian. Nah, sekarang Bapak ingin menjelaskan kepada kalian semuanya tentang kekayaan sumber energi yang ada di Indonesia yang sangat melimpah tadi. Nah, sekarang perhatikan gambar yang ada di sini. Nah, sekarang amati. Yang pertama adalah gambar apa ini kira-kira? Gambar bendungan ya. Yang kedua adalah gambar tentang distribusi listrik, ada tiang-tiang listriknya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah air dan listrik termasuk sumber energi? Ya, termasuk kan? Air dan listrik termasuk sumber energi. Nah, sekarang kamu bisa lihat di rumah itu berapa banyak sumber energi air dan listrik di tempatmu itu. Banyak nggak kira-kira? Air mungkin dari bendungan, dari sungai, dan sebagainya. Nah, sekarang seberapa banyak kalian menggunakan sumber energi air dan listrik tersebut untuk kegiatan sehari-hari? Mungkin kalau listrik untuk nonton televisi, menyalakan HP, mengecas laptop, atau menyalakan komputer PC, atau mungkin lampu dan sebagainya. Nah, sumber air dan sebagainya diperlukan namanya sumber energi listrik kan. Nah, ternyata air dan listrik itu sering digunakan oleh manusia, terutama kalian yang ada di rumah. Nah, memang ada satu kisah kayak seperti kisahnya Benny ya, masih ingat kan kisahnya Benny? Bagaimana Benny itu ketika Benny itu melihat rumahnya itu gelap gulita, ditanya Benny kepada bapaknya, "Bapak, kapan nyalanya?" Kata bapaknya, "Ya, nanti tunggu. Ini ternyata ada pemadaman listrik, ada putus. Kenapa? Karena ada aliran listrik yang menuju rumah itu, alirannya terputus, apa itu tidak bisa mengalirkan." Nah, ternyata ditanya lagi oleh Benny, "Dari mana aliran listrik itu, Bapak?" Ternyata aliran listrik itu berasal dari sumber energi yang dapat menghasilkan listrik. Contohnya apa? Sumber energi uap, air, dan juga bisa juga mungkin ya nuklir. Nah, tapi yang kita akan bahas kali ini adalah sumber energi seperti air. Coba perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah gambar ya. Bagaimana listrik dihasilkan? Kan gitu kan. Nah, ternyata listrik dihasilkan itu ada suatu proses. Nah, proses itu dinamakan proses menciptakan energi listrik. Nah, coba perhatikan sini. Ini adalah gambar air, kemudian ini digerakkan oleh turbin. Turbin ini menggerakkan apa? Menggerakkan dinamo yang ada di sini nih, perhatikan. Ini gambar dinamo yang digerakkan oleh turbin. Turbin itu digerakkan oleh aliran air dari bendungan ini. Terus mengalir, kemudian menggerakkan turbin, turbin menggerakkan dinamo. Dinamo inilah menghasilkan listrik. Nah, dinamo itu apa? Ya, suatu alat di mana itu ada magnetnya ya. Kemarin di tema 7 kita membahas tentang magnet kan. Nah, di tema 9 ini tentang energi. Itu ada hubungannya juga. Nah, di dinamo ini kemudian menghasilkan aliran listrik. Nah, bagi kehidupan kita apa manfaatnya? Yang kamu jawab tadi ya, ternyata manfaatnya bisa menyalakan televisi, AC, kipas angin, dan juga bisa mengecas HP maupun laptop. Ternyata banyak sekali manfaatnya. Nah, kemudian anak-anak sekalian, ketika kita memanfaatkan sumber energi yang ada di alam, kita tentu saja juga harus menjaga lingkungan. Lingkungan itu menjadi penyedia bagi sumber daya yang ada di alam ini. Jika lingkungan itu rusak, lingkungan itu tidak baik, lingkungan itu kotor, maka sumber daya yang kita dapatkan di alam ini tentu saja tidak maksimal. Nah, oleh karena itu sumber daya itu termasuk sumber daya energi yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan manusia. Nah, di lingkungan kita harus menjaganya.
Nah, fungsi lingkungan bagi kehidupan yang pertama adalah lingkungan sebagai tempat mencari makan. Maksudnya bagaimana tempat mencari makan? Tempat mencari makan itu seperti contohnya petani, dia menggunakan lingkungan sawah, pertanian, kemudian ditanami jagung, ditanami padi, atau mungkin palawija yang lain, kemudian dia akan tumbuh hasilnya, dan tumbuh hasilnya itu maka untuk nafkah atau makan dari petani tersebut. Nah, pengusaha memperoleh sumber kehidupan nafkah dari proses produksi. Contohnya apa? Mengolah bahan-bahan mentah yang ada di lingkungan itu. Contohnya juga bisa menggunakan memanfaatkan hutan atau memanfaatkan perkebunan sawit, diolah lagi oleh pengusaha menjadi minyak goreng dan sebagainya. Nah, itu adalah bagian dari lingkungan sebagai tempat mencari makan manusia yang ada di lingkungan tersebut. Nah, kemudian lingkungan sebagai tempat bekerja. Maksudnya tempat bekerja bagaimana? Tempat bekerja itu manusia bekerja menjadi guru, mungkin menjadi polisi, tentara, dokter, pilot, sopir, dan sebagainya itu juga manfaatkan lingkungan. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjalinnya interaksi sosial banyak masyarakat. Hal itu juga menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Yang satu mungkin membutuhkan orang lain. Dan disitulah lingkungan itu sebagai media untuk mereka beraktivitas. Kemudian lingkungan sebagai tempat tinggal. Lingkungan yang baik, maka dia akan menghasilkan kualitas kehidupan yang baik. Contohnya begini, ketika seseorang itu tinggal di tempat yang nyaman, yang mana dia tidak ada sampah yang bau, tidak ada hal selokan yang kotor, atau mungkin tidak ada kebisingan pabrik, industri, atau polusi udara dan sebagainya, pasti lingkungan itu akan nyaman. Orang yang tinggal di lingkungan itu tentu saja akan senang. Nah, itu adalah bagian dari lingkungan sebagai tempat tinggal. Indonesia memiliki banyak sumber energi. Nah, sumber daya energi ini ada dua ya. Sumber daya alam ya, ada dua itu kan. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam atau sumber energi ini yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui, tentu saja mereka mempunyai keistimewaan yang luar biasa dan kita harus menjaganya. Contoh, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah minyak bumi, batu bara, gas, mineral, dan juga masih banyak lain ya. Nah, ketika sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini nanti kita ambil sebanyak-banyaknya, tidak kita jaga, kita eksplorasi sebanyak-banyaknya, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kita kehilangan banyak sumber daya alam itu untuk masa depan. Maka yang terjadi adalah krisis energi. Nah, padahal kita harus menghematnya, memanfaatnya dengan baik. Agar apa? Agar nanti anak cucu kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang tidak dapat diperoleh seperti minyak bumi, batu bara, gas, dan sebagainya, mineral tadi. Nah, yang kedua adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui, contohnya tumbuhan, hewan, dan air, dan juga matahari dan sebagainya. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui itu contohnya tumbuhan. Pak, tumbuhan kan bisa ditanam lagi. Iya, tapi memang butuh waktu. Itu dapat diperbarui. Tetapi ketika kita tidak menjaganya, tentu saja dampaknya yang akan luar biasa. Contoh, hutan. Hutan itu ditebangi, banyak sekali ditebangi. Kemudian hutan banyak gundul ditebangi. Ketika hujan yang tadi apa? Banjir, tanah longsor. Nah, oleh karena itu, ketika kita sudah mendapatkannya, maka kita harus ini menghemat energi. Nah, apa saja yang bisa kita hemat listrik, hemat energi itu salah satunya ya untuk menghemat listrik adalah tidak menyalakan lampu pada siang hari. Kita harus menyalakan lampu hanya jika diperlukan saja. Lampu dinyalakan maksimal 10 jam setiap hari. Mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. Menggunakan listrik seoptimal mungkin. Jadi ketika listrik itu kita nyalakan, ketika tidak kita gunakan sudah kita matikan saja. Seperti televisi, kipas angin, AC, dan sebagainya itu. Kita gunakan seoptimal mungkin, sebaik mungkin. Terhadap energi, kita punya kewajiban dan hak terhadapnya. Kewajiban terhadap sumber energi. Kewajiban terhadap energi antara lain adalah kita menghemat energi dengan menggunakan seperlunya.
Jadi ketika nanti kita menyalakan lampu di kamar, kemudian menyalakan televisi, menyalakan kipas angin, kita juga harus menghematnya. Kemudian kita memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Jadi bagaimana teknologi itu tidak malah menjadikan lingkungan itu menjadi kotor, polusi udara. Ketika alam itu tidak kita jaga, hutan kita gunduli, kemudian kita tidak menjaga aliran air dengan baik, drainasenya tidak bagus, maka yang terjadi adalah banjir. Nah, ketika terjadi banjir, maka yang dirugikan adalah manusia sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan reboisasi. Nah, reboisasi ini diperlukan agar apa? Menjaga ketersediaan sumber air. Kemudian kita juga menggunakan energi alternatif seperti apa? Angin, air, dan matahari. Seperti matahari, air, dan angin. Nah, itu adalah bagian dari energi-energi alternatif. Kita harus menggunakannya. Contohnya matahari. Itu kita ada namanya solar cell. Nah, itu bisa menggunakan energi matahari sebagai energi listrik nantinya. Selain kita punya kewajiban, tentu saja kita punya hak. Haknya apa kita? Kita memanfaatkan sumber energi itu, kita mengelolanya dengan baik, selama tidak melanggar undang-undang, tidak merugikan orang lain, tidak melanggar undang-undang, maka kita berhak menggunakan energi tersebut. Nah, lingkungan tadi tentu saja erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Manusia membutuhkan lingkungan untuk mencukupi kehidupannya. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa berbuat baik kepada lingkungan, menjaganya, tidak merusaknya. Nah, berikut ini adalah beberapa kegiatan ekonomi di masyarakat yang tergantung kepada sumber daya alam. Nah, contoh ya, masyarakat daerah pantai. Masyarakat daerah pantai tentu saja memanfaatkan lingkungan pantai itu bisa sebagai nelayan atau mungkin dia mengusahakan tempat penginapan atau hotel untuk wisatawan dan juga bisa memanfaatkan yang ada di pantai itu sebagai pengrajin souvenir atau cenderamata untuk wisatawan yang ada di daerah pantai tersebut. Nah, lingkungan pantai ketika kita jaga dengan baik, maka masyarakat itu bisa memanfaatkannya dengan baik pula. Ketika kotor, tentu saja wisatawan tidak mau datang, kan? Nah, kemudian masyarakat daerah laut sama seperti yang ada di pantai. Mereka memanfaatkan sebagai apa? Mereka sebagai pencari ikan, udang, kepiting, atau budidaya rumput laut, atau mutiara, atau mungkin juga sebagai petani garam. Karena hasil dari air laut itu bisa digunakan, kan? Nah, oleh karena itu, masyarakat di daerah laut juga bisa memanfaatkan lingkungan itu ketika lingkungan itu bersih, baik, dengan maksimal. Nah, masyarakat daerah sungai tentunya. Kita bisa lihat, di daerah sungai itu bisa kita manfaatkan beberapa hal. Sungai itu sebagai alat transportasi bisa di daerah Kalimantan. Nah, Banjarmasin. Nah, beberapa daerah itu menggunakan alat sungai sebagai tempat transportasi. Karena ketika menggunakan jalur darat, tidak bisa dilalui oleh truk yang besar, mobil. Karena apa? Jalannya mungkin belum beraspal. Masih makadam atau masih tanah. Susah sekali. Nah, ketika mengangkut kayu-kayu gelondongan atau mengangkut barang-barang lain, itu bisa menggunakan kapal. Nah, ternyata sungai di sana yang lebar-lebar, panjang itu bisa dimanfaatkan sebagai jalur transportasi. Kemudian di sana juga ada namanya Sungai Terapung. Maaf, itu pasar terapung ya, Naya. Pasar terapung itu bisa apa? Untuk aktivitas jual beli, ya tidak di atas kapal, di atas perahu seperti ini, jual beli apapun dan sebagainya di situ. Nah, ternyata itulah manfaat sungai yang bisa kita manfaatkan. Nah, kemudian masyarakat dataran tinggi. Masyarakat dataran tinggi itu lebih dataran tinggi itu ada di atas ya 400 meter di atas permukaan laut terus itu naik gitu ya. Nah, oleh karena itu di sana bisa dimanfaatkan sebagai apa? Sayur-sayuran, buah-buahan yang ditanam itu. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Lingkungannya harus baik, masyarakat bisa memanfaatkannya. Kemudian di daerah dataran rendah, 0 sampai 200 meter, mereka bisa menggunakan sebagai apa? Tempat industri, peternakan, perumahan, dan sebagainya. Nah, itulah lingkungan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dataran rendah, dataran tinggi, pantai, dan sebagainya. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, kita harus menjaga lingkungan dengan baik. Agar apa? Ketika lingkungan baik, kita bisa memanfaatkan sumber energi itu dengan maksimal. Begitu tadi anak-anak penjelasan dari Bapak dari tema 9, subtema 1. Semoga apa yang Bapak jelaskan tadi bisa dimengerti dan bisa bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Tetap belajar di rumah dan tetap semangat walaupun belajar jarak jauh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.